Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Kaifa halukum ayuha talabah? Arju alaikum jami'an bi sihhatin wa afiyatin. Insyaallah, amin. Wa qabla ma nabda hadhihi dirasatuna al-yawm hayya bina naqra surat al-Fatihah. Ja'alallahu wa la'allallahu ulumana wa ulumakum nafi'atan wa barakatan fid din dunya wal akhirah. Ala hadiniyat wa kulli salihat wa ala mana wa ala man wayna wa liqati hajatina wa liqati hajatikum bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik. والآن سوف نقرأ المبحث في هذا اليوم عن أنواع الهمزة كما تكتب في التخطيط التعليمية. والآن سوف أشرح لكم جميعا عن أنواع الهمزة. الهمزة هناك نوعان، يعني همزة قطعي وهمزة الوصل. والآن سوف نبدأ بهمزة الوصل. Hamzah wasal atau sama di hamzah wasal. Jadi pembahasan kita di sekarang ini sebagaimana yang tertulis di RPS ialah tentang anwaul hamzah. Macam-macam hamzah. Hamzah itu ada dua, hamzah qat'i dan hamzah wasal. Sekarang kita akan mulai dengan yang namanya hamzah wasal. Hamzah itu beda dengan alif ya. Hamzah itu beda dengan alif. Kalau hamzah itu ada tanda bacanya atau bisa dibaca, kalau alif tidak. Contoh, meskipun itu toh nantinya itu hamzah wasal. Al-mad ini disebut dengan hamzah, ini disebut dengan alif. Contoh lagi, ukrimu. Ukrimu ini hamzah. Kalau ukrimu akromani ini hamzah, ini alif. Beda ya, hamzah dengan alif itu beda. Sekarang hamzah wasal. Hamzah wasal atau hamzah sambungan ialah hamzah tambahan, hamzah zaidah yang hanya diucapkan di awal kalimat. Jika ia berada di tengah kalimat, maka ia tidak boleh diucapkan. Contoh, isnani. Ini isnani ini hamzah yang terdapat pada lafaz isnani ini disebut dengan hamzah wasal. Kenapa? Karena ini bisa hanya diucapkan di awal kalimat saja. Ketika berada di tengah kalimat, maka ia tidak boleh diucapkan. Hamzah wasal itu ditemukan pada satu, tiap huruf awal dari kelompok kata sambungan grup wasal yang terdiri dari ibnun, ibnatun, umruun, imra'atun, isnani, ismun, ustun, aimun, aimanun, dan Allah. Kemudian ada tambahan dengan al atau yang disebut dengan isim yang 10. Jadi ibnun, ibnatun, termasuk contoh tadi itu isnani, itu termasuk dari kelompok dari hamzah wasal. Termasuk juga al termasuk hamzah wasal. Contoh al-kitab. Ini dibaca ketika di awal kalimat. Ketika berada di tengah kalimat, contoh zalika,
maka tidak dibaca. Zalikal kitab, ini tidak dibaca, langsung zalikal. Mafhum ya? Insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap huruf pertama dari kata kerja perintah fi'il amr sulasi yang memiliki 3 huruf pada asal kata kerja bentuk lampaunya fi'il madinya. Seperti contoh, setiap fi'il madi sulasi fi'il amrnya itu adalah hamzah wasol. Contoh, kataba. Kataba fi'il amrnya uktub. Nah, uktub. Nah, hamzahnya di sini disebut hamzah wasol. Contoh, nasoroh, unsur, hamzah wasol. Qoro'ah, yaqra'u, iqra', hamzah wasol. Yang ketiga, tiap awal dari kata kerja bentuk lampau fi'il madi yang terdiri dari 5 huruf kumasi dan 6 huruf sudasi. Berikut kata kerja fi'il amr, berikut kata kerja perintah atau fi'il amr, dan kata benda abstrak atau masdarnya. Jadi fi'il madi kumasi dan sudasi, berikut fi'il amr dan masdarnya itu merupakan hamzah wasol. Seperti contoh, iftataha, iftataha. Nah, ini hamzah wasol. Kemudian fi'il amrnya iftatih, hamzah wasol. Kemudian masdarnya iftitahan, iftitahun. Ini hamzah wasol. Ini bentuk madi, ini bentuk amar, ini itu masdar. Paham ya? Yang sudasi, ini yang untuk 5 huruf. Yang sudasi yang terdiri dari 6 huruf. Contoh, istauharah, ini hamzah wasol. Istauharah. Kemudian fi'il amrnya istauhir. Kemudian masdarnya istighfaron, istighfaron. Ini madi, ini amar, dan ini masdar. Semuanya ini disebut merupakan hamzah wasol. Rum. Kemudian hamzah sambungan atau hamzah wasol selalu dibaca kasroh kecuali dalam al-ta'rif yang selalu dibaca fathah, seperti ad-du'a'u silahul mu'min. Ini dibaca fathah, ad-du'a'u silahul mu'min. Dalam al-mu'min ini disebut juga hamzah wasol. Kenapa tidak dibaca? Karena berada di tengah kalimat. Ad-du'a'u ini juga terdapat hamzah wasol. Kenapa dibaca? Karena berada di awal kalimat. Ad-du'a'u. Jadi hamzah wasol selalu dibaca kasroh kecuali dalam al-ta'rif. Ini al-ta'rif, ini al-ta'rif. Kemudian hamzah sambungan, hamzah wasol dibaca dhammah apabila terdapat di dalam kata kerja perintah atau fi'il amr yang ain mudhari'nya berharokat dhammah. Seperti contoh, nasara yansuru,
yansuru. Ini ain fiilnya berharokat dhammah. Berarti fiil amarnya juga apa hamzah wasalnya juga berharokat dhammah, dibaca dhammah pun ya. Dibaca dhammah bukan berharokat, dibaca dhammah. Unsur kataba yaktubu. Yaktubu. Fiil amarnya uktub. Kenapa? Karena ain mudhari'nya berharokat dhammah, maka hamzah wasalnya dibaca. Itu penjelasan tentang hamzah wasal. Sekarang penjelasan tentang hamzah qat'i. Atau anak pesantren atau kita sering mendengarnya disebut dengan hamzah qat'i. Nah, hamzah wajib atau hamzah qat'i adalah hamzah selain hamzah wasal atau hamzah sambungan yang diucapkan, dilafadzkan di bagian awal dan tengah kalimat. Itu perbedaannya. Jadi kalau hamzah qat'i itu di awal ataupun di tengah kalimat itu tetap dibaca. Tandanya lah ini. Yang membedakan antara hamzah wasal dengan hamzah qat'i. Itu ditulis di atas alif jika berharokat fathah dan dhammah, a dengan u, dan ditulis di bawah alif jika berharokat kasrah. Contoh ukrimu, akromah, di bawah alif. Contoh insanun. Itu hamzah qat'i. Hamzah qat'i berada pada itu hamzah wajib atau hamzah qat'i ditulis di atas alif jika didahului oleh hamzah istifham. Nah, hamzah istifham jadi itu termasuk dari kelompok dari hamzah qat'i. Contoh akunta talibun. Contoh lagi anta mudarrisun. Nah, jadi ini hamzah qat'i. Paham? Kedua, seluruh hamzah yang berada di awal kata benda isim termasuk hamzah wajib atau hamzah qat'i, kecuali kata benda isim termasuk dalam kelompok wasal yang tadi disebutkan. Jadi semua kalimat isim, baik isim alam, kunyah, itu hamzahnya hamzah qat'i, kecuali isim yang 10 yang setelah disebutkan di awal. Misalkan Ahmad merupakan isim ya, isim alam. Ahmadun, ini hamzahnya hamzah qat'i. Apa lagi? Anta. Nah, ini termasuk isim domir. Anta, anti, antuma, itu termasuk hamzah qat'i semua. Kemudian semua fi'il madhi, sulasi dan rubai yang diawali hamzah, mudhari'nya yang diawali semua fi'il madhi, sulasi dan rubai yang diawali hamzah, mudhari'nya yang diawali hamzah mutakallim wahdah, orang pertama tunggal. Orang hamzahnya termasuk hamzah wajib atau hamzah qat'i. Contoh akhraja, ukhriju, adkhala, udkhilu, akroma, ukrimu. Ukhriju. Fi'il mudhari yang didahului oleh hamzah mutakallim wah. Hamzahnya hamzah qat'i
atau hamzah qat'i. Kemudian akhraja fil madihu khumasi rubai ukhriju akhraja wala akhraja. Nah, ini hamzahnya hamzah qat'i. Contoh lagi ukarriru. Ini hamzahnya hamzah qat'i. Kemudian semua huruf yang diawali hamzah maka ya disebut dengan hamzah wajib. Oh, billah, anna, in, idza, apalagi ai. Nah, itu semuanya hamzah qat'i. Insyaallah mafhum ya. Nah, itu semua. Nah, insyaallah mafhum. Jadi itu penjelasan terkait hamzah wasal dan hamzah. Insyaallah mafhum. Ada sahl. Insyaallah ada sahlun ladaikum jami'an. Nah, al-akhir hunaka tadribat hawla ma yata'allaqu bihadhihi al-qawa'id atau bihadhihi al-qa'idah. Wa 'alaikum jami'an an tajibu tilka tadribat. Sahih hadzal nas musta'inan bi hamzah qat'i aw hamzah wasal. Jadi perbaiki teks ini, ada beberapa kalimat yang merupakan tulisannya itu salah. Tulisan hamzah wasal ditulis hamzah qat'i. Yang asalnya hamzah qat'i ditulis hamzah wasal. Tugasnya kalian tinggal memperbaiki. 6. Ja'at Aisyah mubakkiratan minal madrasati dhahabat awwalan ila ghurfati waladiha al-akhiran wa ila al-anqal wa 'addat ta'ama al-ghada'a. 6. Insyaallah ma fil mushkilah. Baik, natatim liqa'ana bilhamdulillah hadana Allah wa iyyakum lis-siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.